nggak pernah naik pesawat ke luar negeri, iya sih nggak pernah naik mobil mewah, tapi juga mudah bagi Allah untuk dibikin tetap aja tenang dan dibikin gak pengen. Di Jakarta ada yang naik mobil mewah tapi sambil nangis, ya. Ada yang view-nya pemandangan tinggi dari gedung lantai atas tapi sambil stres, ya. Jadi tergantung isi hati, ya. Istilah. Kalau pengen mulai dari siapa yang paling beruntung yang kerja di sini? Ternyata bukan bosnya, bukan yang jabatannya paling tinggi, bukan yang paling gede duitnya, tapi sama seperti tadi, yang semenjak kerja di sini tambah dekat sama Allah, ya. Dan sukses kan boleh kok, bebas, pengen, namanya juga pengen naik jabatan, pengen naik gaji, pengen nambah penghasilan, sah dong, sah-sah aja, ya. Dan kabar baiknya bisa kita upayakan. Lahir di keluarga yang mana nggak bisa milih, tapi mati dalam keadaan seperti apa bisa milih, demi Allah. Demi Allah bisa milih. Dan kita hari ini tergantung kita yang dulu, kita di besok-besok hari juga tergantung hari ini kita ngapain. Dulu ini ada kisah, ya. Ada anak SMP, Pak, umur 15 tahun, Pak, putus sekolah. Bukan karena males, tapi karena orang tuanya meninggal, jadi yatim piatu, nggak ada yang biayain lagi, mau nggak mau kerja. Kerjaan pertamanya nyuci piring di warung nasi Padang. Digaji berapa kok? Nggak digaji pakai duit, cuman kalau dia lagi kerja boleh makan di situ, ya. Dan dia tapi agak beda anak ini. Suatu saat dia habis makan, dia perlu tisu, minta ke bosnya, bos saya boleh minta tisu nggak selembar? Ya kata bosnya, ambil aja deh, orang cuma tisu doang, ngapain harus izin segala? Nggak bisa dong bos, kan tisunya ada di meja pelanggan, bos juga belinya untuk pelanggan, saya kan bukan pelanggan, saya orang yang kerja. Kalau saya ngambil tanpa izin dulu, berarti saya baru aja nyuri dong. Diam si bosnya, cuman mikir, loh harusnya ada bocah kayak begini ya. Apakah dia udah jadi orang hebat? Belum, SMP aja nggak lulus, ya. Cuman bodoh kan ada dua. Kalau dalam bahasa Sunda ada namanya bodoh alewoh, ada namanya bodoh katotoloyo. Paham? Baik. Saya ganti pakai bahasa kalian, ya. Ini mungkin paham. Ada yang namanya ignorance, ada yang namanya stupidity. Apa bedanya? Ignorance bodoh, Pak. Tapi dia tahu dia bodoh, jadi nanya melulu. Pengen tahu, belajar, tahu soalnya bodoh. Dan unik, ya, yang kita akui sebagai ulama aja, yang sudah paham sekian banyak hal, mereka masih selalu merasa diri mereka bodoh, ya. Ignorance. Yang kedua ada namanya stupidity. Bedanya apa? Stupidity udah mah bodoh, nggak ngerasa bodoh. Wah, ini repot nih orang kayak gini, ya. Dikasih tahu ngambek. Ini jenis-jenis yang kayak gini suatu saat naik mobil nyetir nabrak tiang listriknya yang salah tuh, Pak. Ya, suruh siapa sih yang naruh tiang di sini gitu katanya. Ya. Ini repot. Kayak ini pemuda bodoh betul, belum hebat, tapi kan bisa belajar. Lama-lama dia diajari naik motor, akhirnya bisa ngantar pesanan, nggak cuman nyuci piring doang. Tanggung jawab nambah, haknya juga nambah dong. Akhirnya dia bisa masak nasi, iya sesekali keras, tapi masa gagal melulu, akhirnya pas. Lama-lama dia bisa masak rendang seenak si kokinya, iya berkali-kali gagal, alot, terlalu pedas, terlalu asin, tapi akhirnya sempurna seiring berjalannya waktu. Namanya dagangan enak, makanannya enak, pelanggan doyan, karyawan jujur, bosnya nggak main slot. Nggak mungkin dong nggak maju, ya. Maka mestilah suatu saat akhirnya si bosnya harus buka cabang terbaru. Daripada nyari orang yang nggak tahu jujur atau enggak. Ini ada pemuda nih, udah ikut dia hampir 10 tahun, tapi selembar tisu aja nggak berani ngambil. Masa iya nggak dikasih kesempatan, Pak? Dan di hari ini si pemuda itu udah punya 8 restoran nasi Padang sendiri. Emang dia bisa milih lahir di keluarga yang mana? Kalau bisa juga pengen jadi anak koruptor kali, enak langsung jadi orang kaya. Atau kalau dia bisa milih mungkin nggak pengen orang tuanya wafat pas beliau lagi SMP. Tapi serius, ini ngobrol-ngobrol Pak Bang juga masih punya anak-anak, masih muda. Dulu ada nasihat dari guru kami, bilangnya seperti ini, nak, keraslah pada dirimu, nak.
Karena kalau kamu keras sama dirimu, nanti dunia datang lembut ke hadapanmu, tunduk bahkan. Orang lain sibuk nyari kerja, dia ditawarin kerjaan. Karena waktunya orang malas-malasan, dia terus mengasah skillnya. Tapi kalau kamu lembek sama dirimu, nanti dunia yang datang dengan keras menghantammu. Dengan pahitnya pengangguran, dengan pahitnya diremehin waktu reunian. Jadi istilah. Dan kabar baiknya, balasannya itu akan disempurnakan. Tapi memang terserah Allah. Ada yang dibalasnya di dunia, ada yang dibalasnya setelah mati. Kadang kan suka ada yang capek lah kok, bela-belain ikhtiar kerja jungkir balik, dapatnya segitu. Lihat tuh, ada yang punya jabatan, ada yang punya sesuatu, dia kerja lebih sedikit dapat tetap lebih banyak. Kita nggak bisa ngelawan hukum, dia bisa ngubah hukum. Repot. Tapi alhamdulillah kita mah kenal sama yang namanya hari pembalasan. Ya, di situ keadilan ditegakkan sebetul-betulnya. Karena kalau ada yang di dunianya selalu dizolimi, bisa jadi akan ada harinya nanti udah ngantri nih di hari akhir. Terus dia ngelihat orang, aduh, itu orang siksaannya parah banget ya. Apa ya dosanya? Pak, apa ya dosa orang itu, Pak? Dosanya ini kok. Wah, mana saya juga pernah lagi. Wah, mana waktu hidup belum sempat tobat. Gimana ini? Giliran akhirnya kita masuk pengadilan, tahu-tahu divonis lolos. Kok lolos? Kan di dunia kamu udah sabar nahan fitnah. Kan kamu di dunia ada yang udah sabar menanti keturunan sampai puluhan tahun. Kan kamu di dunia udah sabar ngadepin suamimu main slot melulu. Gak ada yang sia-sia. Ada yang sia-sia. Serius. Ya, maka itulah kebaikan, enak, sempurna. Ya. Sehingga akhirnya ada yang kerja seumur hidup tapi nggak pernah menjabat jadi direktur, nggak pernah ada yang jadi CEO. Padahal kalau pengen jadi CEO gampang, tinggal kerja di EO, event organizer, nanti dia dipanggil, oh itu CEO. Iya kan? Iya. Ini kan Koko, jadi si Koko kalau ada EO datang ngurus acara, ya CEO dia. Ya. Tapi yang ini CEO maksudnya ya. Maaf ya, yang nggak tegang. Tapi ya, isilah, nggak ada yang sia-sia. Karena kalau urusannya sama Allah kayak gitu, kita kan stres karena dua hal, Pak. Satu, karena nggak tahu harus berbuat apa. Dua, karena merasa dirugikan. Masing-masing punya obat. Kalau karena nggak tahu harus berbuat apa, ya contoh, ibu lagi naik pesawat, udah duduk anteng, siap terbang, udah pasang seatbelt, tahu-tahu pilotnya keluar. Aduh bu, saya mules, setirin dulu dong. Loncat aja dia ke bawah. Panik nggak? Panik. Kenapa ibu panik? Karena nggak tahu cara nyetir pesawat. Coba kalau ibu tahu cara nyetir pesawat, ternyata pilot berpengalaman selama 30 tahun, tenang pasti. Sama saya aja, jangan khawatir. Ya. Makanya repot bahwa ternyata hidup kita bisa tenang dengan ilmu. Nggak mau ngaji, nggak mau nyari ilmu. Oh tuh pantas stres. Ya. Ibarat dunia itu tuh udah kayak ibarat bapak ibu beli mesin cuci, kan ada buku manualnya kan, pas dianterin, Pak Bu silakan dibaca, semua cara pakainya ada di sini. Terus kita ngejawab moh, ya udah saya ngerti semua yang ada di buku itu, saya ajarin ya. Terus dijawab moh, ya udah saya pulang nih kalau gitu, silakan. Besoknya pengen nyuci, nggak tahu cara makainya, alah dasar mesin cuci rusak, siapa yang salah? Iya. Sama kan, dunia juga gitu. Petunjuknya ada. Al-Quran. Orang yang paling paham Qurannya ada. Rasul, meskipun sudah wafat, tapi pengikutnya sampai hari ini masih banyak. Petunjuk-petunjuknya beliau pernah ngomong apa ada, kitab-kitabnya, tinggal benar-benar mau baca. Ulama zaman dulu nyari hadis dikejar. Imam Syafi'i pengen belajar ke Imam Malik, nyebrang ke Madinah. 500 kilo dari Mekah. Dan begitu belajar 16 tahun baru pulang. Itu pun gara-gara Imam Maliknya wafat. Segitunya mereka demi tahu hadis. Sekarang aduh ini ada handphone, mudah sekali. Ya, tinggal mau nggak? Karena kalau nggak, ya kayak tadi, ya, udah ada petunjuknya, nggak mau, ya pusing, ya pusing sekali. Yuk istilah. Ilmu apapun sebetulnya, ilmu apapun, cuman sepenting-pentingnya ilmu yang harus dipelajari, baru akhirnya belajar ilmu yang lain.
Demi Allah itu adalah ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Karena nggak kenal Allah stres, nolongin orang biar orangnya balas budi, nggak balas budi ngambek, dasar kacang lupa kulit, saya nggak mau tolong dia lagi, stres. Ya, udah kerja serius yang naik jabatan temen cuman gara-gara lebih cantik. Ya, udah kerja jukir balik, siap nolong semua orang, tapi tahu-tahu mereka bikin grup lagi yang tidak ada kitanya, ngambek. Jadi kalau buat Allah apa ruginya? Ibu masakin buat suaminya. Berangkat dulu, makan dulu sebelum berangkat. Maaf mah, ada janji mau sepedahan nih, gimana ya? Harus berangkat sekarang nih. Apa? Janji. Janji itu hutang, Pak. Berangkat, Pak. Aku nggak mau punya suami yang punya hutang. Berangkat, Pak. Nggak usah pulang sekalian. Belakangnya nggak usah pakai gitu. Berangkat. Suami makan atau nggak makan, tetap jadi pahala. Tetap. Kebayang kalau misalkan kita ngelakuin sesuatu, contoh masakin suami, pahalanya baru cair, nunggu suaminya muji. Atau kapan cairnya? Ya. Nih urusan sama Allah tuh, ibu, yuk bangun masjid, ayo, nih 10.000. Ternyata masjidnya belum jadi, kita meninggal duluan. Kan di hari akhir dapat buku catatan amal kan? Ya kan? Ternyata, loh kok nggak ketulis yang 10.000 saya sedekah bangun masjid? Protes. Kenapa tidak tertulis? Nggak mungkin malaikatnya ketiduran. Tidak mungkin dijawabnya kayak begini. Ya kan masjidnya belum jadi pahalanya belum cair. Nggak mungkin. Nggak gitu konsepnya. Masjid belum jadi, hati udah niat, duit masih di kantong, udah ada pahala niatnya. Apalagi dilakuin, ada pahala perbuatan. Enak kan? Untung terus. Satu, tahu ilmunya, dan dua, tujuannya ke Allah. Ya. Yang kedua, kenapa kita stres? Karena ngerasa dirugiin. Ya udah. Obatnya apa? Ganti sudut pandangnya. Tujuannya bukan orang, tujuannya Allah. Kalau enggak, apa yang bikin para nabi itu hidupnya kayak gitu? Pahala banyak, dosa maksum, ujian berat, dijahatin orang, belain apa sih? Mendingan juga, ngapain bela-belain? Udah mah kita yang pengen nolong, kita yang dijahatin, ngapain? Bodoh sekali bagi sebagian orang itu. Tapi mereka ya udah, karena tujuannya Allah. Dakwahin Taif yang nggak menerima malah ngelemparin batu, urusan mereka. Sedih jelas wajar. Tapi karena sayang sama yang didakwahin, pahalanya nggak mungkin nggak dapet. Ya, ibu ngingetin teman sholat, kawanku ayo sholat, ternyata dia baru mau sholatnya nanti 30 tahun kemudian. Apakah pahalanya baru cair nanti 30 tahun lagi pas dia akhirnya mau sholat? Enggak. Hari ini kita ngingetin dia sholat nggak sholat tetap dapat pahala. Enak, istilah. Dan pasti itu ngikutin. Bukan berarti abis dari sini semuanya langsung pada resign terus kerja jaga masjid semua ya. Enggak. Silakan tetap hikmat apa keunggulan masing-masing. Pengen punya barang pun juga silakan. Tapi juga sama orang punten ya, pengen punya barang juga kan ngikutin orangnya. Punten nggih. Kalau misalkan ada orang yang udah sukses dengan karyanya, buku ada, perusahaan punya, otak cerdas, solusi selalu terpikirkan, ya. Suatu ketika dia ke kantor naik sepeda, dikira tawadu, Pak. Hebatnya nih orang. Dia pakai handphone murah, dikira tawadu. Dia pakai jam tangan 89.000 beli di TikTok Shop, karyawannya mengira itu belasan juta. Karena yang pakai orangnya hebat. Tapi kalau ada orang yang kemana-mana ninggalin utang, selalu bikin ribut, kerja paling lama sebulan udah dipecat lagi, ya bermasalah ini orang. Tahu-tahu pakai handphone warna oranye, harganya 25.700.000, spesifik banget ya. Orang nggak percaya, dikira, nyolong ya? Enggak, ini asli. Oh, berarti menang slot. Orang rencana beli handphone buat naikin kelas diri malah dikira menang slot. Kalau nggak dikira senang slot, dikira KW biasanya. Kenapa? Yang pakai orangnya. Jadi yang mahal memang orangnya. Bismillah. Ya. Pasti ditolong. Nggak mungkin atuh. Di luar sana detik ini juga ada yang lagi maksiat kok. Tapi orang yang lagi maksiat itu tetap dapat rezeki nggak?
Tetap dari siapa? Dari Allah. Terus kita pengen nurut sama Allah, udah betulan nurut sama Allah, Allah malah jadi pelit gitu sama kita? Mustahil, nggak mungkin. Tenang aja, ya. Nggak bisa lah. Nggak ada yang sia-sia. Toh apapun perannya kita pulang sama hadapan Allah. Hidup ini cuman kayak lagi karnaval. Tahu kalau karnaval itu anak-anak TK pada pakai kostum. Ada yang pakai kostum Iron Man, oh superhero. Ada yang bawa pedang-pedangan, oh pahlawan zaman dulu. Ada yang bawa sorban, oh perannya jadi kiai. Gitu kan? Kita ngeliatnya gimana? Ya ketawa aja lucu. Nggak iri, si itu perannya jadi konglomerat. Iya aku iri sama dia. Enggak, orang tahu kok acting. Ya. Dan kita tahu mereka pulang, apapun peran mereka di karnaval, mereka pulang tetap dijewer mamanya suruh mandi. Karena tetap anak. Sama, kita juga lagi kayak gitu kok. Ada yang lagi jadi direktur, ada yang lagi jadi presiden, ada yang lagi jadi pemain bola, ada yang lagi jadi artis. Pulang ke hadapan Allah sama. Sama. Quran surat 19 Maryam ayat 93. In kullu ma fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Semua yang ada di langit dan di bumi ini akan pulang ke hadapan Allah Ar-Rahman sebagai satu status, abadan, hamba, bukan siapa-siapa. Ya. Nanti siapa yang paling bedain mereka? Amal solehnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Surat 49 Al-Hujurat ayat 13. Ketakwaannya. Ya udahlah, bismillah. Silakan. Kalau pengen tutup dengan dua nasihat, satu, ibarat ibu bapak punya rumah di situ di ujung jalan, dan buat pulang ke rumah itu harus naik jembatan. Pertanyaannya, ada nggak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya? Dikasih karpet empuk, pegangannya dari emas, lampu sorot, tanaman hias, pengharum, indah itu jembatan, tapi rumahnya bobrok, pintunya lepas, kacanya pecah, atapnya jebol, temboknya bolong. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di jembatan? Sekarang kita lagi di jembatan. Nama jembatannya dunia. Kalau kita gampang stres, pasti gara-gara sibuk bagusin jembatannya, lupa bagusin rumahnya. Pasti gara-gara terlalu sibuk bagusin dunianya, lupa bagusin akhiratnya. Pantesan stres, karena terlalu sibuk membangun sesuatu yang pasti akan dia tinggalkan. Tapi toh sebagaimana jembatan dan rumah itu, kita pengen ke rumah harus lewat jembatan kan? Sama. Kita pengen ke surganya Allah juga perlu jembatan. Jembatannya ya dunia ini. Dunianya ada yang dikasih harta, ya udah dia ke surganya lewat sedekahnya. Di dunianya ada yang dikasih ilmu, ya udah dia sedekahnya melalui dakwahnya. Jembatan aja, tapi bukan tujuan utama. Yang repot kalau kita tujuan utama, saya jungkir balik, saya duha, saya baca Al-Waqiah biar kaya. Bahkan menggunakan jalan Allah untuk sekedar kaya. Bukan gak boleh sih, bagus mintanya ke Allah. Cuman tolong terusin duhanya sampai kamu punya hati yang ngerasa kamu bisa duha itu nikmat yang lebih mahal daripada jadi orang kaya. Menjadi orang kaya serius, mendingan jadi koruptor. Ya. Tapi hancur mereka di hadapan Allah. Ya. Maka dunia dan jembatan seperti itu. Yang terakhir, nasihat dari Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Beliau pernah menasihati kayak gini. Semua orang adalah tamu. Semua yang kita punya adalah titipan. Ketika semua tamu tersebut pulang, karena nggak ada tamu yang nginep seumur hidup, ya nggak? Pasti pulang. Maksudnya berarti apa? Semua orang yang kita jadikan backingan, atasanku, orang itu karena dia gubernur, orang itu karena dia direktur, wah ini backingan kita semua. Ketika semua orang itu sudah pulang, dan ketika semua yang kita punya udah dikembaliin sama pemilik aslinya, udah diambil, terus apa yang tersisa buat kita? Kalau bukan amal soleh. Jadi kita hidup lagi ngumpulin itu amal, dan aset kita yang terbaik cuman waktu. Kabar baiknya, kabar buruknya, waktu kita makin kesini makin sedikit. Mati bakal, ke surga pengen. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya satu. Kita pengen ke surga emang dosanya satu. Kesana perlu bekal pahala amal soleh. Dan dia
cara terbaik, aset kita terbaik untuk diubah jadi pahala amal soleh? Waktu. Kan duit juga bisa kok jadi pahala. Kalau Allah nggak ngizinin sempat sedekah, nggak sempat jadi pahala duitnya. Ilmu juga bisa kok jadi pahala. Kalau Allah nggak ngizinin dia sempat ngajar, nggak sempat jadi pahala. Waktu, gimana nih waktu kita nih? Dari tadi saya mampir ke sini, saya liatin wajahnya tadi. Ini wajah-wajah yang bakal dijemput malaikat maut semua ini. Iya kan? Ya iya. Ya terus apa atau gimana siapinnya? Ya, tapi udah tenang. Udah dikasih petunjuk, dekat sama yang punya toko roti aja kenyang makan roti, apalagi dekat sama yang punya dunia.